Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Detran Dahaja Kembondeng M. Hum selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Dr. Asia MSS MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Agus Salim AJ M. Hum selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Aswati Asri SPD MPD selaku penguji 2. Baiklah, saya atas nama Ulfaningsih Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Bentuk dan Makna Simbolik Tradisi Adat Kalomba pada Suku Kajang Luar. Adapun beberapa poin yang ingin saya sampaikan yaitu: pertama, pendahuluan; yang kedua, kajian pustaka; yang ketiga, metode penelitian. Tradisi dilakukan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu, kemudian diteruskan kepada generasi selanjutnya sehingga tradisi tersebut dapat bertahan sampai sekarang. Sama halnya dengan tradisi Kalomba yang biasa dilakukan oleh suku Kajan di Kabupaten Bulukumba. Akan tetapi, dalam tradisi Kalomba hanya masyarakat tertentu yang melakukan tradisi tersebut. Masyarakat tertentu yang dimaksud ialah masyarakat yang memiliki keturunan Karaeng atau strata sosial tertinggi di daerah tersebut. Pertama, di Kajang, Karaeng Padulu Daeng Soreang agar generasinya terhindar dari sumpahnya sendiri. Yang kedua, menjaga warisan budaya. Menjaga warisan budaya dari nenek moyang tidak terlepas dari menjaga ritual yang mewariskan secara turun-temurun. Salah satunya jenis ritual yang masih tetap lestari sampai sekarang. Ini adalah ritual Kalomba, ritual yang terus-menerus dilakukan turun-temurun karena dipercaya dapat membentengi anak-anak atau keturunan dari kesialan akibat kesalahan yang pernah dilakukan pendahulunya. Adapun penelitian yang relevan dilakukan oleh Lisa Indasyam pada tahun 2017 dengan judul Pergeseran Makna Tradisi Kalomba bagi Komunitas Kajang Dalam Tanah Toa di Kabupaten Bulukumba, dan Mustika Sari pada tahun 2015 dengan judul Analisis Makna Simbolik Tompolo atau Ahakika pada Masyarakat Makassar di Polombangken Selatan Kabupaten Takalar. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam proposal penelitian saya itu: yang pertama, bagaimanakah bentuk-bentuk sesaji yang disediakan dalam prosesi adat Kalomba? Yang kedua, bagaimanakah makna simbolik sesaji yang disediakan dalam prosesi adat Kalomba? Adapun tujuan penelitian saya yaitu: yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk sesaji yang disediakan dalam prosesi adat Kalomba. Yang kedua, mendeskripsikan makna simbolik sesaji yang disediakan dalam prosesi adat Kalomba. Tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian saya terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, mengangkat daya apresiasi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, dapat memberikan sumbangan terhadap keberaneka-ragaman kebudayaan di Sulawesi Selatan. Dalam manfaat praktis, secara praktis penelitian ini dapat memberi manfaat kepada guru, siswa dan yang menjadi sasaran utama dan juga masyarakat. Bagi guru maupun siswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang budaya. Untuk masyarakat, memberikan sumbangan terhadap budaya yang ada di daerah Bulukumba, terutama pada masyarakat suku Kajang. Kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan miniatur agung dalam panggung kebudayaan yang merupakan konsep keadaban yang paripurna, bertindak sebagai rambu di setiap sandi kehidupan. Olehnya itu, pada masing-masing suku yang mendiami Indonesia menjadikan kearifan lokal sebagai kebudayaan yang mesti dilestarikan, landasan dalam berpijak, serta kebanggaan bagi masyarakatnya. Yang kedua, pengertian budaya. Kata budaya merupakan bentuk majemut kata dudidaya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Sebenarnya kata budaya hanya dipakai sebagai suatu singkatan kata kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta budaya,
yaitu bentuk jamak dari kata budi dan berarti budi atau akan. Kebudayaan Makassar. Makassar merupakan suatu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar terkenal dengan berbagai macam kebudayaan seperti tradisi atau adat istiadat yang masih berlangsung sampai sekarang. Seperti yang diketahui di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kecamatan Kajang, masih terjaga adat istiadat atau kebiasaan yang begitu kental. Salah satunya yaitu tradisi adat Kalomba. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Makna dan simbol. Makna atau arti adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Maka, makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Simbol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simbol adalah sama, yaitu simbol adalah lambang, begitu pula sebaliknya, sehingga kata simbol dan lambang dapat dipertukarkan dalam konteks kalimat yang sama, tetapi kenyataannya tidaklah demikian, khususnya dalam karya sastra. Simbol adalah suatu yang dapat mengekspresikan, memberikan makna salib atau patung Buddha, suatu bendera. Banyak simbol berupa objek-objek fisik yang memperoleh makna kultural dan dipergunakan untuk tujuan yang bersifat simbolik ketimbang tujuan-tujuan instrumental. Suatu bendera misalnya, sesungguhnya tidak lain hanya sepotong kain berwarna dihormati dengan suatu upacara khusus dan bisa membangkitkan rasa kebanggaan, patriotisme, persaudaraan. Kalomba. Tradisi adat Kalomba merupakan tradisi yang sangat kental dengan keorisinilan inti prosesi ritualnya tanpa ada perubahan apapun dari masa ke masa. Tradisi yang menjadi inti kepribadian sekaligus sebagai penguatan identitas masyarakat Kajang luar adalah tradisi adat Kalomba, karena tradisi ini tidak mengalami perubahan dalam bentuk apapun dari segi ritualnya secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan tidak memiliki keterkaitan ritual prosesinya dengan tradisi masyarakat lain. Tradisi ini merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan atau ditunaikan oleh setiap orang tua terhadap keturunannya. Dengan demikian, terdapat nilai moral dalam wujud tanggung jawab dan harga diri. Semiotika Peirce. Semiotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu teori tentang lambang dan tanda, atau dalam bahasa lalu lintas, kode, morse, dan sebagainya. Jadi, yang berhubungan dengan lambang. Semiotika atau semiologi, suatu ilmu yang mengkaji tentang sistem tanda, dalam bahasa Yunani semeion, yang berarti tanda. Dalam ilmu semiotika, semua aspek dalam budaya dapat dianggap sebagai tanda. Adapun kerangka pikiran dibuat secara sederhana dapat dilihat dari bagan sebagai berikut. Kearifan lokal. Dalam kearifan lokal terdapat dua, kebudayaan dan tradisi. Dalam kebudayaan dan tradisi terdapat Kalomba. Dalam Kalomba memiliki makna simbolik. Dalam makna simbolik menggunakan teori semiotika Peirce. Peneliti menganalisis, dalam hasil analisis tersebut ditemukan temuan bentuk dan makna simbolik tradisi adat Kalomba pada suku Kajang luar. Metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk jenis kualitatif. Oleh karena itu, dalam penyusunan desain harus dirancang berdasarkan prinsip metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengelola, mereduksi, menganalisis data dan menyajikan data secara objektif
atau sesuatu dengan kenyataan yang ada untuk memperoleh data. Untuk itu, peneliti dalam menjaring data mendeskripsikan pembedahan tradisi adat Kalomba pada suku Kajang Luar dengan menganalisis bentuk dan makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini digunakan untuk mengungkap bentuk dan makna simbolik yang terkandung dalam tradisi adat Kalomba pada suku Kajang Luar. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif adalah rancangan yang bersifat menggambarkan suatu gejala, proses atau keadaan yang tidak menggambarkan angka-angka statistik. Definisi istilah. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan yang sesuai dengan tujuan penelitian, agar penelitian ini tidak rancu atau tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami fokus penelitian. Jadi, dianggap perlu dikemukakan batasan istilah penelitian. Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian ini dikemukakan. Yang pertama, bentuk. Bentuk ialah satu titik temu antara ruang dan massa. Bentuk juga merupakan penjabaran geometri dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut, yaitu ditentukan oleh batas-batas terluarnya namun tidak tergantung pada lokasi atau kodrat dan orientasi atau rotasinya. Terdapat bidang semesta yang ditempati. Yang kedua, makna atau arti adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Yang ketiga, simbolik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama, yaitu simbolik adalah lambang, begitu pula sebaliknya, sehingga kata simbol dan lambang dapat dipertukarkan dalam konteks kalimat yang sama, tetapi kenyataannya tidaklah demikian, khususnya dalam karya sastra. Yang keempat, Kalomba merupakan tradisi yang sangat kental dengan keorisinilan inti prosesi ritualnya tanpa ada perubahan apapun dari masa ke masa. Fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada bentuk dan makna simbolik yang terkandung dalam tradisi adat Kalomba pada suku Kajang Luar. Data dan sumber data. Data yang dipenelitian adalah bentuk dan makna simbolik tradisi adat Kalomba pada suku Kajang Luar. Sumber data. Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara dari narasumber atau narasumber sandro atau dukun dan gala atau kepala desa. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, teknik wawancara. Dalam metode ini, calon peneliti menulis hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu hal-hal yang dianggap bagian dari bentuk dan makna simbolik tradisi adat Kalomba pada suku Kajang Luar. Yang kedua, teknik rekam. Dalam metode ini, calon peneliti menggunakan teknik rekam. Teknik rekam digunakan untuk merekam sandro atau dukun atau gala atau kepala desa. Yang ketiga, teknik menulis. Teknik menulis dilakukan untuk menulis hasil wawancara dengan narasumber. Adapun teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengutip hal yang telah ditulis dari hasil wawancara yang menggambarkan bentuk dan makna simbolik tradisi adat Kalomba pada suku Kajang Luar. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Yang pertama, mendengarkan dan menyimak dengan teliti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber. Yang kedua, menulis dengan teliti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber. Yang ketiga, membaca dengan teliti hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Itulah hasil presentasi dari proposal penelitian saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.